nama saya Agustina Clara dari S1 Ilmu Keperawatan semester 3 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan yang bertemakan negara dan konstitusi. Perubahan konstitusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan yang menentukan bagi jalannya demokrasi suatu bangsa. Pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya pemerintah yang mengurus tata tertib secara keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Secara umum, negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah. Unsur-unsur masyarakat atau rakyat sebagai individu yang mendiami dan berstatus sebagai warga di suatu negara. Wilayah atau teritorial sebagai tempat atau wilayah negara yang berdiri. Bentuk pemerintah sebagai penguasa dan pihak yang memegang kekuasaan atau tanggung jawab keberlangsungan hidup warga negara. Dan yang terakhir, pengakuan dari negara lain sebagai bentuk bukti bahwa negara tersebut berbentuk dan terdiri secara resmi dan legal. Pengertian konstitusi. Kata konstitusi berarti pembentukan yang berasal dari bahasa Prancis yaitu constituteur. Belanda menggunakan istilah grondwet yang berarti suatu undang-undang dari dasar grond. Dari segala hukum organisasi yang padanya berbentuk naskah yang sering disebut dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Dahulu konstitusi digunakan sebagai petunjuk umum pentingnya yang dikeluarkan oleh kaisar atau raja-raja yang digunakan secara luas dalam hukum untuk menandakan keputusan subsidi tertentu. Konstitusi memiliki tujuan yang berkaitan dengan pertama, berbagai lembaga kenegaraan dengan wewenang dengan tugasnya masing-masing. Yang kedua, hubungan antar lambang negara. Yang ketiga, hubungan antar lambang negara atau pemerintah dengan warga negara atau rakyat. Yang keempat, adanya jaminan atas hak asasi manusia. Dan yang terakhir, hal lainnya yang bersifat mendasari sesuai dengan perkembangan zaman. Semakin banyak pasal yang terdapat dalam suatu konstitusi tidak menjamin konstitusi tersebut baik. Hubungan negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat, di mana konstitusi merupakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Dasar. Konstitusi yang merupakan suatu kesatuan utuh di mana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dengan dasar negara Pancasila. Melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara Indonesia. Lahirnya konstitusi Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. Saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945, eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengisi yang sangat panjang dan akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketenagakerjaan di Indonesia. Kedua, dalam sejarah Undang-Undang 1945 dirancang 29 Mei 1945 sampai 6 Juni 1945 oleh penyelidik usaha bersih Indonesia atau BPUPKI yang beranggotakan 21 orang, ditetapkan berdasarkan maklumat Generation nomor 23 Mayan 2001. Badan ini merupakan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi di Indonesia merdeka yang dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Indonesia yang pertama, konstitusi dasar hukum tertulis. Undang-Undang Dasar bersifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok secara kerjasama badan tersebut sebagai pengatur mekanisme dan dasar-dasar sistem pemerintahan. Yang kedua, konstitusi sebagai hukum dasar tidak tertulis atau
konvensi. Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Undang-Undang Dasar RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. Undang 1945 masa amandemen 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002. Yang keenam, Undang-Undang 1945 amandemen 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang. Perubahan konstitusi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat satu pasal yang membahas tentang cara perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 37 yang berisikan: pertama, untuk mengubah undang-undang sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali pada jumlah anggota MPR yang harus hadir. Yang kedua, putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2 sampai 3 jumlah anggota yang hadir. Kenapa Undang-Undang 1945 harus diamandemen? Yang pertama, karena Undang-Undang 1945 hukum dasar tertulis yang dijadikan dasar negara, maka harus sesuai dengan apresiasi dan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, memberi peluang pada bangsa Indonesia untuk membangun dirinya atau melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat. Yang ketiga, menghidupkan perkembangan politik ke arah keterbukaan. Yang keempat, mengalihkan kesan jiwa Undang-Undang 1945 yang sentralistik dan otoriter, sebab dengan adanya amandemen ini masa jabatan presiden dibatasi, kekuasaan presiden dibatasi, sistem pemerintah destinasi dan otonom. Pengertian amandemen. Amandemen diambil dari bahasa Inggris, yaitu amendment. Amends artinya berubah, biasanya masalah hukum. Amandemen berarti mengubah, to amend, yang bertujuan untuk memperkuat fungsi dan posisi konstitusi suatu negara dengan mengakomodasi apresiasi politik yang berkembang untuk mencapai tujuan negara. Amandemen 1945. Undang-Undang 1945 mengalami perubahan amandemen yang dilakukan dengan tujuan yang pertama, menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara. Yang kedua, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM, hak asasi manusia. Yang keempat, menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara sebagai demokratis dan modern. Yang kelima, melengkapi aturan dasar mengenai kehidupan bangsa dan bernegara. Undang-Undang 1945 mengalami setidaknya 4 kali perubahan amandemen dari tahun 1949 hingga 2002 sampai menjadi Undang-Undang 1945. Amandemen yang berlaku sekarang keseluruhan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya yang pertama, hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme hubungannya dengan negara dan prosedur untuk bertahan apabila hak-hak itu dilanggar. Kedua, prinsip-prinsip dasar negara tentang demokrasi dan rule of law, serta mekanisme wujudkan pelaksanaannya melalui dan hubungan negara sistem perjawaban jabatan. Dan presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.